Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Suara Kota. Senang rasanya kami dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kali ini di Kebersamaan Lapor sesi yang kedua di edisi hari Jumat 25 Oktober 2024. Vivi coba akan temani Anda dengan beragam informasi pilihan tentunya. Dan seperti biasa Mitra Suara Kota, setiap hari Jumat kami hadirkan klinik udara bersama RSUD Dr. Muhammad Saleh. Pastinya kita akan undang narasumber yang akan coba berbagi informasi penting seputar dunia kesehatan. Oke, langsung aja kita coba akan sapa narasumber kita, dua narasumber yang siap akan berbagi informasi buat Anda Mitra dengar semua. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak cantik nih. Pagi Mbak. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa sekali. Luar biasa sehat ya. Masya Allah. Oke, pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber dari RSUD Dr. Muhammad Saleh ya. Kalau kemarin kita hadirkan layanan loket ya. Saat ini atau hari ini kita hadirkan klinik udara masyarakat cerdas bijak gunakan antibiotik. Udah, kalau kita dengar antibiotik udah pasti ini terkait sama obat ya. Kalau istilah kerennya itu farmasi gitu ya, istilah medisnya gitu. Benar sekali Mitra Suara Kota. Kali ini kita akan ngebahas seputar dunia farmasi atau dunia obat lah ya. Kalau kita masyarakat awam gitu. Narasumber kita ada Apoteker Lia Sanjaya S.Farm. Betul ya? Disapa para pendengarnya. Selamat pagi Mitra Suara Kota. Oke. Kemudian di sebelah Mbak Lia ada Apoteker Ifatur Rosyida S.Farm. Ya, betul. Ya, disapa. Ya, selamat pagi. Oke. Mitra Suara Kota, nanti kita akan bergabung dengan klinik udara hingga pukul 11 nanti ya. Dari pukul 10 sampai pukul 11 ya. Kita juga siarkan secara live Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Yang mau gabungan, mau tanya-tanya seputar dunia farmasi, boleh aja. Silakan Anda bisa akses layanan via WhatsApp kami di 081336460000, online-nya di 0335427772. Kalau yang lagi menyimak siaran kami melalui Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh, tinggalkan di kolom komentar pertanyaan Anda dan nanti akan segera dijawab ya, direspon sama narasumber kita pada kesempatan siang kali ini. Oke, langsung aja yuk kita masuk pada pokok bahasan kami terkait sama dunia farmasi. Nah, oke, ini siapa dulu nih yang mau Vivi kasih pertanyaan nih? Yang mana sweet dulu kali ya? Nggak perlu ya. Di sebelah saya ada Mbak Lia. Halo Mbak Lia. Halo Mbak. Cantik banget hari ini. Mbak Lia, ini farmasi itu apa sih gitu? Tapi sebelumnya supaya kata orang tak kenal maka tak sayang katanya. Kalau udah sayang maka cinta, kalau udah cinta maka akan tahu segala informasinya biar nyambung gitu. Sebelumnya ini, kenapa Mbak Lia memilih sekolahnya tuh di dunia farmasi? Kan masih banyak tuh, ada kedokteran, mungkin fisioterapi atau apa. Kenapa kok jatuh cintanya ke sekolah jurusan farmasi nih? Iya, karena di farmasi sendiri itu kan identik dengan obat ya. Betul. Obat itu suatu kebutuhan manusia lah. Dan di situ uniknya obat itu bisa mengobati dan bisa jadi racun. Iya. Kan jika dosisnya berlebih. Betul. Nah, di situ interestnya sih karena obat ini ada keunikan kayak gitu. Jadi pengen tahu nih gimana sih tentang obat-obatan ini yang cara minumnya yang benar gimana, terus untuk obatin apa aja. Terus sisi lain juga banyak juga teman-teman yang kadang menyalahgunakan obat. Nah, kita juga bisa di situ sambil memberikan edukasi nih, kalau misalkan Lia sudah paham nih tentang obat ini, jadi bisa sharing ke keluarga, ke teman-teman terdekat. Jadi bagi-bagi ilmu juga sih di situ. Oke. Kalau Mbak Iva sendiri kenapa milih jurusan farmasi nih? Jangan contek lu ya. Iya. Kalau saya itu tertariknya awalnya karena farmasi itu kan terdiri dari dua kaki, yaitu art and science ya. Iya. Jadi ada seni dan juga ada sainsnya. Ada ilmunya itu. ya. Ya, ada ilmunya tapi ada seninya di situ. Jadi saya rasa itu adalah sesuatu yang cukup menarik untuk kita pelajari, di mana kita bisa menggabungkan antara seni dan juga ilmu.
Dan nantinya di mana saya harap bahwa dengan saya mempelajari farmasi bisa berkontribusi luas seperti itu dengan menggabungkan dua sisi yang saya suka ini. Kebetulan saya juga suka seni gitu. Menari. Ya. Oh gitu, suka menari. Ya. Jadi nanti kalau farmasi menari jari tangan gitu. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi ternyata farmasi itu ada nilai seninya juga ternyata ya. Baru tahu saya Ya, kalau farmasi itu betul. ada nilai seninya loh. Kita supaya lebih paham lagi dunia farmasi nih ya. Kalau tadi Mbak Iva bilang ada seninya, ada Ya. ilmunya. Jadi mempelajari dua jadi satu, gimana caranya. Kemudian juga Mbak Lia juga menyampaikan kalau ini adalah unik banget. Saya pengen tahu nih. Nah, karena Mbak Lia sama Mbak Iva tadi sudah menyampaikan hal tersebut, saya yang jadi ingin tahu sekarang. Jadi farmasi itu apa sih? Monggo silakan Mbak Lia atau Mbak Iva. Baik, Pak dulu, Cok. Oke. Oke. Kalau dari saya pribadi ya, karena saya suka dunia seni dan juga sains. Iya. Suatu contoh kecil saja Mbak ya. Ketika kita misalkan akan memformulasi atau kita akan membuat suatu sediaan, Ya. maka di sisi lain kita mempertimbangkan sisi sainsnya, keamanan, ketepatan. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, di sisi seninya, bagaimana produk ini bisa disukai oleh orang lain, Oke. bisa nyaman digunakan oleh orang lain. Bermanfaat buat orang lain gitu. Ya, namanya. betul. Jadi dari segi rasa, tampilan bisa membuat orang lain menarik untuk menggunakan. Kemudian orang lain bisa memiliki perhatian terhadap obat tersebut, sehingga mereka dengan kesadaran penuh menggunakan obat secara tepat. Seperti itu. Oke, jadi nggak sembarangan nih. Ternyata Ya. itu ada aturannya juga. Ada banyak sebenarnya ya. Ada banyak. Ilmunya ini menjelimetkan. Tapi itulah yang dipahami oleh mereka berdua nih. Oke, sudah berapa lama sebenarnya kalau Mbak Iva ini mengabdikan diri di RSUD Dr. Muhammad Saleh? Mbak Iva? Saya termasuk baru. Baru? Ya, Ya. masih sekitar 10 bulan. Oh, masih 10 Iya. bulan ya. Oke, lulusan dari Universitas Saya Universitas Erlangga. Erlangga. Iya. Oke, kalau Mbak Lia sendiri udah berapa tahun mengabdi? Sudah sekitar 3 tahun 3 tahun. Kalau Mbak Iva dari? Kalau Mbak Lia dari? dari Universitas Jember. Oke, mengabdikan di RSUD Dr. Muhammad Saleh masih baru, terbilang baru. Tapi dengan adanya mereka ini terbantu sekali nih RSUD untuk bisa memberikan pelayanan pengobatan khususnya kepada pasien-pasiennya gitu. Oke, kita kembali ke laptop ya. Tadi farmasi kalau menurut Mbak Iva sendiri bahwasanya ini adalah sebuah seni dan ilmu yang bisa bermanfaat lah untuk masyarakat gitu, dimanfaatkan secara tepat kayak gitu. Kalau menurut Mbak Iva sendiri, Mbak Lia sendiri gimana nih? Farmasi sendiri, definisinya nih. Farmasi itu ya obat ya, pasti jelas ya, obat. Betul. Saya juga dulu mempelajari farmasi itu macam-macam, nggak cuma ilmu tentang obat, ada ilmu tentang teknik juga ada. Jadi menghitung ya? Iya, terus gambar di komputer. Oh, bagaimana desain. rumus, Oh, desain struktur kimianya gitu. Bukan itu ini biasanya lebih ke pabrik ya. Oh, nanti kalau misalnya gitu. Formulasi. Formulasi. Bahasanya itu formulasi. Oke. Di situ. Jadi macam-macam yang dipelajari, tidak hanya obat, ada juga makanan. Itu kosmetik, mungkin cewek-cewek kan suka kosmetik, itu juga ada mempelajari tentang kosmetik itu sedikit banyak. Oh gitu ya. Jadi ya unik sih, jadi farmasi nggak melulu tentang obat, Jadi luas ya. jadi luas. Oh, oke. Jadi memang kosmetik juga ini termasuk ranah dari farmasi karena kan ada susunan kimianya juga. Ya betul. Oke. Dan itu pun harus ada batas maksimal, ada komposisinya kayak gitu ya. Karena memang dipakai ke badan. Iya. Gitu, dikonsumsi juga makanan juga seperti itu ya. Ternyata luas banget ya. Mungkin mitra Suara Kota yang punya anak persiapan untuk kuliah nanti mungkin ada bayangan ingin ke farmasi seperti Mbak Iva sama Mbak Lia, mungkin bisa jadi referensi gitu ya. Biar jari jemarinya lihai gitu. Kan ada seninya ya Mbak Iva ya. Keren. Oke, kita balik ke farmasi. Nah, kalau kita ini ngebahas di farmasi ini secara luas nih ya. Kalau di RSUD sendiri ada berapa tenaga farmasi?
Tenaga farmasi itu kalau apoteker itu sekitar 9 Oh, ada apoteker 9. dan kita dibantu oleh tenaga teknik kefarmasian juga. Oke. Terus juga ada tenaga administrasi juga. Oke, tapi yang bagian farmasi sendiri, yang racik-racik obat ini ada 9. Itu apotekernya. Apotekernya ada? Ada 9. Ada 9. Terus tenaga teknik farmasiannya sekitar 20 Total ya. sekian lah. Tapi apotekernya 9. Iya. Oke, ini yang racik-racik obat gitu ada 9 apotekernya. Yang 2 ada di sini sekarang ya, yang lainnya masih di sana ya. Lagi meracik obat. Oke, kita akan ngebahas dunia farmasi. Ini kan banyak jenis obat. Kira-kira kita akan mengupas seputar apa? Pagi hari ini tema yang menarik kayaknya ya. Mungkin sudah usang ya sepertinya kalau misalkan Gak asing lagi Iya, nggak asing didengar lagi. juga ya. Sudah lama sekali tapi masih butuh concern juga ya. Iya. Antibiotik. Antibiotik yang kita tahu ini antibiotik selalu ada setiap kita habis habis melakukan pengobatan gitu ya. Antibiotik ini turut serta nih. Yang saya tahu nih antibiotik harus habis nih. Nah, kita akan kupas tuntas terkait hal ini. Nah, antibiotik sendiri ini yang apa sih? Obat apa? Untuk apa? Dan harus bagaimana cara pemakaiannya? Silakan Mbak Iva. Oke, kita mulai dari pengertian atau definisi sendiri dari antibiotik ya. Ya. Antibiotik itu adalah suatu obat di mana obat ini memang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, Ya. kita bisa menggunakan antibiotik seperti itu. Oke, ini khusus penyakit yang disebabkan karena bakteri aja. Iya. Oke, kayak misalnya flu gitu. Ya. Sebenarnya infeksi itu kan ada banyak macamnya. Ada banyak ya. macam. Penyebabnya ada banyak macamnya. Iya. Salah satunya ada infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur. Nah, kalau misalkan antibiotik ini lebih ke spesifik infeksi bakteri. Bakteri. Ya. Oke. Jadi semisal dia penyakitnya bukan karena bakteri, dikasih antivirus kan nggak cocok. Nggak cocok, betul. Iya. Kalau misalkan dia bakteri dikasih anti jamur juga nggak cocok, penyakitnya nggak bakal sembuh. Oke. Gitu. Jadi untuk antibiotik sendiri ini yang diperuntukkan untuk penyakit yang disebabkan karena bakteri gitu ya. Contohnya salah satunya nih, saya lagi flu kebetulan ini. Flu itu karena virus. Oke. Iya, jadi nggak cocok nih kalau misalkan dikasih antibakteri alias antibiotik. Oh, Sedangkan oke. flu sendiri kan self-limiting disease ya. Dia alias bisa sembuh dengan sendirinya jika kita cukup istirahat, minum multivitamin, seperti itu. Semisalkan dia kena flu, terus dikasih antibiotik, nah nanti dia nggak bakal mempan, terus lama-lama akan kebal dari si tubuh pasien ini nih. Kalau misalkan, dia bakterinya tipe A, terus penyakitnya tipe B, nggak cocok nih, jadinya dia bakal ngirim sinyal. Kalau misalkan aku akan memperkuat diri ketika ada antibiotik itu, jadi aku akan tumbuh lebih ganas gitu loh. Jadi ketika harusnya dia cocok sama antibiotik ini, ternyata ketika dimasukkan itu udah sebelumnya udah pernah pakai nih, tapi nggak sesuai sama resep dokter. Iya, betul. Nanti lama-lama dia bakal kebal, nggak bakal cocok, nggak bakal mempan. Karena kasusnya biasanya mungkin ada mindset masyarakat atau pasien nih. Oh, aku dapat obat ini kemarin gitu kan ya. Waktu flu. Karena kan tadi disampaikan bakteri pun asal mulanya dari apa kan gitu, beda lagi nanti kan. Nah, aku kemarin kasih obat ini sembuh nih, mindsetnya kayak gitu. Oke, sekarang saya flu lagi atau kenapa gitu. Sama ini kayaknya harus minum ini lagi karena masih ada. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti ini. Karena kan beda kasus, beda penyebab kayak gitu kan. Walaupun itu mungkin ininya sama, gejalanya sama, tapi beda penanganannya gitu kan ya. Jadi sebenarnya antibiotik ini harus diminum habis atau kalau udah selesai udah stop gitu. Ya, Pak. Oke, tentang cara penggunaan antibiotik Betul. ya.
Ya, antibiotik ini sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan terapi, biasanya klinisi, dalam hal ini dokter ya, itu akan meresepkan sesuai ya, sesuai dengan penyakit, kemudian sesuai dengan tingkat keparahan infeksinya, dan juga sesuai dengan lama pemberian yang dibutuhkan antibiotik itu untuk bisa membasmi si bakteri ini gitu. Itulah kenapa alasannya harus diminum sampai habis. Misalkan ada suatu kondisi demam, ternyata ada mendapatkan terapi untuk penurun demam dan juga untuk antibiotiknya sendiri. Nah, kebanyakan di masyarakat ini yang kita temui biasanya ketika demamnya sudah selesai, nah ini antibiotiknya Jadi minum lagi. jadi selesai juga nih. Nah, padahal ceritanya nggak seperti itu ya. Oke. Ya, jadi antibiotiknya harus diminum Sampai rutin habis. sampai habis, meskipun gejala awalnya itu sudah hilang. Hilang. Ya, Sebenarnya seperti kalau itu. antibiotik itu ada batas berapa hari sih maksimal misalnya untuk pemberiannya? Biasanya dosisnya seberapa banyak kayak gitu? Silakan Mbak Lia. Nah, kalau dari antibiotik sendiri Iya. ya, Mbak, memang rata-rata 3 sampai 5 hari. Oh, Tapi 3 kita hingga. nggak boleh untuk diagnosis sendiri ya. Kalau misalkan butuh antibiotik itu termasuk obat keras. Jadi nggak boleh nih beli sembarangan di apotek tanpa resep dokter. Betul, betul. Jadi harus tetap kontrol ke dokter. Nanti di situ para klinisi akan menganamnesa atau jadi pengen tahu nih tingkat keparahannya seperti apa. Itu akan menentukan seberapa lama dia butuh antibiotik itu. Jadi Ternyata antibiotik ini termasuk jenis obat keras ya, Iya. yang penggunaannya harus ada pengawasan dari pihak medis ya, gitu. Kemudian kalau antibiotik sendiri ini jenisnya ada berapa sih sebenarnya? Apanya yang saya tahu sih sirup selama ini. Apakah ada yang puyer atau tablet? Gitu maksudnya. ya. Untuk antibiotik sendiri itu terdiri dari beberapa bentuk sediaan. Ada kapsul, ada tablet, ada sirup kering juga. Nah, di mana dalam pembuatan sediaan ini kita sesuaikan dengan konsumen yang akan menggunakan. Bisa dari usia, mungkin kalau anak-anak lebih cocok, pakai sirup kering aja atau kayak gitu ya. Kalau misalkan orang dewasa, dia sudah bisa nih minum kapsul. Gitu. Jadi pakai kapsul. Ya, disesuaikan. Iya. Kalau yang takut ini misalnya saya nggak biasa, saya suka minum sirup apa juga nggak apa maksudnya itu kata orang situ mandi nggak sih? Aku wis tuwek gawe sirup gitu. Oh, Mempan nggak antibiotik ini kalau sirup itu dikonsumsi sama orang dewasa? ya. Itu balik lagi kepada dasar dosis. Ya, selama sirup itu memenuhi dosis atau sesuai dengan dosis terapi yang dibutuhkan, meskipun itu orang dewasa, akan tetap efektif. Oke. Seperti itu. Jadi memang untuk untuk dosisnya disesuaikan dari beberapa tadi ya, ditinjau dari usianya gitu. Ya, Kemudian berat badan gitu. Ya, Kemudian apa lagi? ada juga kondisi tertentu. Oh, kondisi Ya. tertentu kayak misalnya ada penyakit tertentu gitu. Ya, betul. Contohnya penyakit diabetes, jantung gitu. Ya. Oh, gitu ya. Oke, ginjal ya. Karena ini memang merupakan obat berbahan kimia ya. Jadi memang harus berdosis gitu. Oke, sirup kering ini yang sirup seperti apa ya? Yang saya tahu itu sirup kayak sirup-sirup ini manis-manis gitu. Sirup kering itu yang sebagaimana ya? Sirup kering itu yang di dalamnya kayak bentuk serbuk granul-granul yang dia perlu dilarutkan oleh air. Oh, Mungkin gitu. Pernah lihat di pasaran? Oke, Biasanya oke. dibuat anak-anak sih, Mbak. Oh, berarti Iya. harus dicampur dulu dengan Iya, air. ada takarannya berapa volume air yang dibutuhkan. Nah, dia dibuat dalam bentuk kayak gitu karena dia tidak stabil jika dalam bentuk Cair. air atau sirup. Makanya Sirup. perlu ditambahkan Hah? air di situ. Air. Ya. Oke. Jadi untuk penggunaan yang tepat tadi disampaikan, lihat diagnosanya dokter gitu, kemudian lihat usianya. Sudah pasti dokter itu nanti akan menyarankan gitu, seberapa sih harus dikonsumsi, seberapa sih harus takarannya seperti ini. Nanti beliau berdua lah yang akan meracik gitu ya. Betul ya? Betul ya?
Kemudian untuk waktu yang tepat memang tadi disampaikan kalau resistensi penggunaan antibiotik dalam jangka waktu kapan tadi disampaikan kalau harus sampai selesai gitu. Tapi kembali lagi pada diagnosa lagi kayak gitu ya. Jadi memang harus dituntaskan. Biasanya memang seperti itu Mbak Lia sama Mbak Iva ya. Kalau kasusnya atau gejala awalnya itu udah menghilang, biasanya udah nggak diminum lagi nih. Jadi kalau misalnya nggak diminum lagi, ini menyebabkan apa nih Mbak? Iya. Ini yang menyebabkan resistensi. Resistensinya alias ya. Kebal Dari penyakit yang awal tadi. Ya, betul. Sedangkan penemuan obat antibiotik itu butuh waktu puluhan tahun. Sedangkan untuk resistensi itu hanya butuh waktu sebentar saja. Kalau misalkan masyarakat tidak peduli dan tidak patuh dalam penggunaan obat tersebut. Nah lo, gimana coba kalau misalnya COVID, ya kan, antibiotiknya nggak diminum, kembali lagi tuh flu dengan lebih kuat lagi ya, Betul. dan akan susah dan akan butuh waktu lama dalam proses penyembuhan. Nanti dikasih antibiotik lagi, gitu lagi Anda mitra Suara Kota, wah, nambeng kayaknya. Oke, jadi kan tadi disampaikan kalau antibiotik ini diperuntukkan untuk apa namanya ini penyakit dengan penyebab bakteri kayak gitu ya, dan berubah menjadi resistensi. Nah, ini untuk penggunaan antibiotik sendiri tepat akan indikasinya, tepat akan dosisnya, jenisnya, tepat waktunya juga yang tadi disampaikan oleh Mbak Iva sama Mbak Lia. Nah, kemudian ini kan udah kuat nih, bakteri ini kuat banget udah. Nanti kira-kira nih kalau misalnya datang lagi, kan pasti lebih kuat lagi nih. Apa nanti dosis antibiotiknya saat pemberian kembali ini akan lebih tinggi dosisnya atau bagaimana? Baik, kalau misalkan suatu bakteri itu sudah mengalami resistensi terhadap antibiotik, Iya. itu kita akan mengkaji lagi apakah pada saat awal penggunaan antibiotik itu sudah dosis lazim, dosis maksimal atau belum ya. Iya. Kalau misalkan dosisnya ini sudah tidak bisa lagi nih dinaikkan ya, kita akan mencari antibiotik lain yang sensitif terhadap bakteri tersebut. Seperti itu. Gitu. Jadi prosesnya lebih rumit lagi. Iya. Gitu, kalau nggak tahu riwayatnya gimana nih? Nggak tahu riwayatnya kemarin gitu. Bisa dilihat dari mana? Dievaluasi sama dokter? Ya, Oke. dievaluasi sama dokter. Jadi kemarin udah sembuh nggak? Oh ternyata iya sudah sembuh dok. Gitu. Antibiotiknya sampai habis? Enggak dok. Kemana? Dibuang. Jadi mereka berdualah yang nanti akan mengevaluasi kembali sebenarnya apa ya. Oh ternyata ini harus jadi memang ada ilmunya ya mitra Suara Kota. Aduh, kalau bisa kalau memang dapat obat dari medis ya, itu dihabiskan yang namanya antibiotik karena ini akan melindungi Anda nanti jika ada masuk virus atau bakteri kembali, sehingga akan lebih mudah untuk mengobati kayak gitu ya. Iya, betul. Oke. Kemudian kalau kita ini proses menyimpan nih sekarang. Kalau obat-obatan biasanya ada perlakuan tersendiri dalam menyimpan. Ada yang disimpan di dalam kulkas, ada yang nggak boleh dimasukkan kulkas, ada yang nggak boleh terkena sinar matahari, ada yang harus ditaruh di suhu ruang aja. Nah, kalau perlakuan antibiotik sendiri ada perlakuan khusus nggak? Sehingga nanti komposisi yang ada di dalamnya tuh nggak rusak kayak gitu. Kalau misalkan dari antibiotik, seperti contohnya sirup kering ya Mbak tadi. Iya. Sirup kering kan sudah dilarutkan oleh air. Nah, ketika obat itu sudah dilarutkan oleh air, maka masa simpannya itu hanya bertahan 7 hari. Jadi gitu. Nah, harusnya sebelum 7 hari obat itu sudah habis Harus jika habis. pasien itu patuh Oke. untuk minum obatnya. Kenapa hanya dalam waktu 7 hari? Nah, karena setelah 7 hari itu dosis obatnya itu akan menurun dan juga dia akan rusak karena sudah dicampur oleh air itu juga. Betul. Gitu. Jadi Oke. hanya bertahan 7 hari. 7 hari. Kalau yang sirup sendiri?
Kalau untuk sirup, Iya. kalau sirup itu karena ada bahan pengawetnya di situ ya, Iya. jadi bisa Agak bertahan panjang. hingga 30 hari 30 atau 1 bulan. Ya. Tapi kalau misalnya antibiotiknya diminum sekarang minum besok enggak, itu gimana tuh? Oh, kalau kayak gitu itu rawan namanya resistensi. Itu balik lagi ya, harus misalkan rajin kan, ya. kalau antibiotik itu ada yang diminum 3 kali sehari, ada yang minum 2 kali sehari. 2 kali sehari sama 3 kali sehari ini bukan berarti pagi dan malam atau Iya. enggak pagi, siang, malam. Iya. Nah, ini ada tata caranya, yaitu tiap 8 jam jika itu dikehendaki 3 kali sehari. Oke, ada rentan 8 jam baru minum lagi. Ya, seperti gitu 24 jam iya. dibagi 3. Oke. Nah, itu jadi kan dia minum tiap 8 jam. Dan itu harus di waktu yang sama. Oh gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa? Kenapa Mbak Iva? Coba. Oke, balik aku lagi ya. Iya. Kenapa harus antibiotik itu dengan interval waktu yang sama atau Iya. jarak minum yang sama? Karena ini kita hubungannya adalah dengan makhluk hidup ya, Iya. yaitu bakteri. Iya. Dimana kalau misalkan nanti nih minumnya itu ternyata interval jamnya atau jarak minumnya tidak sama, Aha. ini ada hubungannya dengan durasi kerja obat tersebut. Oh, gitu. Jadi Oke. nanti misalkan terjadi fluktuatif nih, Iya. jadi kadang obatnya melonjak tinggi, kadang Iya. juga di dalam tubuh tiba-tiba sudah habis masa kerjanya, seperti itu. Ini bisa berpengaruh terhadap bakteri. Bakteri ini nanti dia akan bisa membentuk pertahanan diri nih kalau misalkan minumnya tidak sesuai dengan interval waktu yang sama, seperti itu. Oh, seperti itu ternyata ya. Kalau kita kan enggak ya. Pagi udah ada makan, tuh minum obat. Ya. Ya. Ya, obat antibiotiknya diminum. Ntar siang minum lagi, ntar malam gitu. Besoknya beda lagi. Karena makannya udah beda lagi. Nggak seperti itu ya? Tidak. Tidak ya. Jadi ada interval waktunya 8 jam. Kalau memang diminumnya 3 kali dalam sehari. Iya, betul. Kalau 2 kali dalam sehari, Tiap 12 Tiap jam. 12 jam. tiap 12 jam ya. Kalau misalnya mungkin dikasih pengingat ya. Ya, bisa di alarm di handphone. Biasanya. Dan ternyata antibiotik ini penting banget ya untuk pertahanan tubuh supaya nggak balik lagi virus yang semula datang ya gitu. Jadi penting banget Anda ketahui informasi ini. Jadi yang mau gabungan untuk tanya-tanya langsung terkait sama antibiotik, monggo silakan bisa gunakan via WhatsApp kami di 081336460000 ya, atau onlinenya di 035542777772. Masih bersama Mbak Iva sama Mbak Lia. Keren banget kan? Ternyata antibiotik itu penting banget, Mitra Suara Kota, diperhatikan bahwasanya ini merupakan obat keras yang tidak bisa didapat langsung tanpa adanya resep dari dokter di toko-toko yang menyediakan obat kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau di apotek pun ini nggak akan terima ya untuk pembelian antibiotik secara bebas. Gitu Mbak Lia. Iya, sebaiknya tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Karena memang beda kasus, beda penanganan. Iya, betul. Gitu ya. Jadi pasti Anda ada resep dokter nanti yang akan merujuk obat apa, antibiotik yang seperti apa. Nanti akan pihak apoteker nanti akan mencari bahkan meresepkan gitu ya. Untuk ininya sendiri apa namanya, itu sudah untuk antibiotik sendiri nih, itu sudah ada kemasannya atau apoteker ini masih meracik sesuai dengan resep dari dokter? Biasanya seperti apa? Ya, kembali lagi itu tergantung kebutuhan dari pasien tersebut ya. Oke. Misalkan dari segi usia, misalkan dia kan ada dosisnya tuh. Kadang kan satu antibiotik itu belum tentu nih sesuai sama dosis yang dikehendaki. Jadi ya tetap kita bakal racik kembali. Bisa tadi dalam bentuk puyer seperti itu. Gitu. Jadi akan meracik kembali karena beda kasus, beda penanganan. Karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Dosis ini menentukan juga ya, usia, kemudian berat badan, kemudian ada banyak hal ya yang harus diperhatikan untuk bisa meracik obat ini, nggak sembarangan, makanya tidak dijual bebas di pasaran sana. Oke, kemudian
Virus yang seperti apa yang membutuhkan antibiotik? Tadi di awal juga sudah disampaikan bakteri-bakteri kayak gitu ya, seputar virus dan bakteri. Ini supaya masyarakat lebih tahu dan paham antibiotik ini sebenarnya harus dikonsumsi saat Anda yang bagaimana. Biasanya tadi kalau udah flu-nya hilang, udah nggak mau dikonsumsi lagi. Ini sembuh, ngapain minum obat lagi kayak gitu. Ini apa aja? Nah, perlu koreksi nih Kak. Tadi itu flu ya? Flu itu bukan karena bakteri. Oke, Nah, itu karena virus ya? Beda. Iya, jadi kalau antibiotik ini hanya untuk bakteri. Antibiotik ini hanya untuk Iya, bakteri jadi ya? penyakit-penyakit yang disebabkan karena virus itu tidak dengan antibiotik Oh, penanganannya. gitu. Oke. Jadi contohnya ya tadi flu, terus demam berdarah. Oke. Itu kan karena virus juga. Terus juga ada hepatitis, itu juga karena virus. Nah, kalau misalkan pengen tahu nih sebenarnya penyakitku ini karena bakteri atau virus, Iya. itu tetap juga harus ke dokter. Ke dokter. Penyebabnya Nggak boleh apa untuk nanti? diagnosa diri Diagnosa sendiri. sendiri nggak boleh. Betul, iya. Betul. Jadi kalau virus sendiri kayak flu, batuk, pilek kayak gitu itu virus ya. Tapi ya lihat diagnosa dokter nih, karena nanti dokter akan memeriksa secara intensif apa sih sebenarnya yang terjadi. Asal mula kamu batuk pilek itu apa memang dari virus yang bagaimana, kemudian antibiotiknya yang seperti apa. Tapi yang pasti nanti akan ada resep dari dokter untuk bisa diracik di bagian apoteker gitu ya. Jadi apoteker itu nggak hanya melulu terkait sama ini ya, meracik obat. Ternyata beliau berdua ini juga mendesain bagaimana supaya obat itu jadi memikat, nggak menakutkan. Benar nggak sih? Biasanya inovasi seperti apa yang dilakukan untuk ini para pasien supaya khususnya anak-anak nih anak-anak ini susah kalau minum obat gitu. Inovasi yang seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama pasien untuk saat ini, karena kan nggak semua orang suka yang namanya obat, puyer, sirup atau jenis apa, pokoknya jenis obat kayak gitu. Biasanya inovasinya seperti apa? Inovasi ya. Iya. Ya, memang ini adalah salah satu bagian dari farmasi sendiri, bagaimana obat itu bisa diterima oleh pasien ya. Terutama memang ini di usia-usia khusus anak kecil seperti itu. Iya. Nah, di sini biar si obat ini bisa diterima dengan baik, kembali lagi kepada bentuk sediaan. Apabila suatu bentuk sediaan itu disesuaikan dengan konsumen atau pemakai, ya kemungkinan untuk bisa diterima kan lebih besar. Seperti halnya kalau misalkan bentuknya kapsul, anak kecil kan susah untuk menelan, ya susah menelan. Kalaupun misalkan dibuka ya, apakah itu akan tidak terasa pahit atau seperti itu ya? Dengan adanya mungkin bentuk lain seperti sirup kering seperti itu kan sudah diformulasi ya. Itu mungkin akan memberikan rasa nyaman. Di situ sudah ada perasa, ditambahkan sedikit pemanis. Aman tapi ya. Aman, sudah ada perhitungannya dan keamanannya juga untuk. Kalau dalam bentuk gummy gimana? Bentuk kayak permen hisap atau kunyah? Permen. Iya. Bisa ada beberapa obat yang memang diinovasi atau dibentuk agar mudah diterima. Kebetulan waktu itu juga saya pernah. Tapi ini cuma sekedar apa ya Mbak ya, semacam inovasi aja ya. Waktu itu obat untuk anti ini mabuk darat ya. Iya, oke. Ya, seperti itu. Kalau misalkan anak kecil perjalanan jauh ya, itu bisa dibentuk dalam bentuk tablet hisap. Kalau Kayak di permen farmasi, gitu ya? Iya betul, di farmasi bentuknya tablet hisap. Tapi di kalangan anak-anak mereka kan mikirnya seperti permen. Permen, betul. Iya, itu permen gitu. Jadi bisa mengubah mindset di mana obat itu selalu pahit, selalu menakutkan seperti itu. Ada inovasi bentuk-bentuk lain yang mungkin bisa lebih diterima. Ternyata nggak berkutat sama ini aja ya, tapi ada inovasi yang dilakukan oleh para apoteker ini supaya bisa diterima sama pasiennya. Khususnya memang anak-anak ini kalau mau minum obat susah amat gitu ya. Sampai orang tuanya, ayo
ini harus minum ini harus minum, susah banget. Nah kalau antibiotik sendiri bisa nggak, kalau misalnya dibikin gummy, bikin seperti permen-permen gitu, bisa nggak sih komposisinya, apa tidak merusak dari komposisi awalnya sendiri, atau bisa nih nanti seperti ini, dibuatnya seperti ini kayak gitu? Silakan Mbak. Balik lagi ya. Setiap kali kita akan membuat suatu obat, produk ataupun sediaan, kita harus mengkaji dulu yang namanya bahan utama atau Iya. bahan aktif, termasuk stabilitasnya. Maksudnya dia ini akan rusak dalam kondisi seperti apa? Oke. Apakah dalam proses pembuatan bentuk ini membutuhkan pemanasan yang tinggi, ataukah dia membutuhkan proses-proses yang lain, dicampur air terlebih dahulu atau diuapkan dan lain sebagainya? Apakah proses ini akan justru merusak si bahan utama? Iya. Nah, itu harus sudah kita kaji sebelum pembuatan sediaan seperti itu. Jadi nggak serta merta langsung dah Iya. kita bikin permen-permen gitu, gitu. Percuma dong nanti dikonsumsi nggak ada hasilnya. Ya, betul. Gitu. Jadi ada pengkajian, ada apa namanya, ada penelitiannya gitu. Biasanya kalau di RSUD sendiri untuk inovasi yang semacam ini udah pernah dilakukan hingga sejauh mana? Wah, kalau inovasi seperti kayak gitu sih udah masuk ke ranah industri ya Mbak, udah masuk ke ranah pabrik, karena kan obat itu nggak serta merta dibentuk kayak gitu, itu kan harus melalui uji lab juga. Iya. Uji lab, ada Uji alatnya keamanan, juga ya, ada gitu ya. alatnya, gitu. Oke. Jadi ini udah ranahnya beda lagi nih. Nah, kita masuk rumah sakit ya. Jadi langsung ke masyarakat. Kalau memang yang seperti itu mungkin resepkan sama dokter kali ya. Tapi yang pasti di RSUD untuk saat ini yang ada ya ini ketersediaan dari antibiotik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Kalau anak-anak ini dibutuhkan adalah mungkin kebanyakan sirup ya yang Ya, sirup diberikan. Untuk orang dewasa tablet atau apa namanya, tablet atau apa itu, Kapsul. Iya. kapsul gitu. Oke. Kemudian apakah ada pertanyaan dari live Instagram Mas Wahyu? Oke. Coba saya buka WhatsApp saya. Nah, ini dari Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh, dari kolom komentar live ya, dari Doni Aris Siswanto. Apakah dengan interval waktu yang berbeda bisa menyebabkan resistensi? Silakan Mbak Lia. Iya. Di sini interval waktu yang dimaksudkan, jika kita tepat maka itu akan efektif. Iya. Semisal kita kelupaan, ya misal kadang lupa, Betul. terus ini aku double atau aku skip aja sih, gitu kadang. Nah, di situ jika dia belum masuk ke jam berikutnya atau terlalu lama lupanya, sangat lambat, itu dosisnya akan menurun. Nah, di sini kuman-kuman ini akan kayak siap-siap nih, wah, akan siap-siap bermutasi untuk lebih kebal nih, udah siap-siap. Nah, tapi jika dia terlalu dekat dengan waktu minum berikutnya, Iya. ini juga perlu waspada, karena efek dari obat ini yang tadi racun, Iya. itu akan bisa muncul. Potensi efek sampingnya akan lebih besar kalau misalkan dia terlalu dekat dengan waktu minum berikutnya. Apa yang disebut dengan overdosis? Ya, seperti itu. Potensinya akan lebih besar kalau misalkan dia digandakan atau didouble. Oh gitu. Jadi lebih baik bagaimana nih Nah, cara mengatasinya? Kalau misalkan dia terlambat tapi masih jaraknya terlambat 1 atau 2 jam. Tapi kan itu lupa langsung- ya? Kenapa? Kalau misalnya lupa udah minum belum ya? Gitu. Kena Alzheimer deh. Itu tadi pentingnya alarm. Iya, betul. Kalau terlupa ya hanya 1-2 jam, itu langsung diminum tidak apa-apa. Langsung minum, oke. Tapi jika sudah sangat lama, itu langsung minum aja dosis berikutnya. Oke. Tapi tidak perlu didouble. Karena tadi waspada juga Oke. masalah potensi efek samping yang bakal muncul. Iya. Tapi untuk berikutnya itu harus Pas patuh, lagi ya. pas lagi. Itu sudah toleransi ya sebelumnya untuk terlambat itu. Tapi jika ritmenya naik turun Iya. itu akan mempertinggi potensi resistensi tadi itu.
Karena virusnya itu, bakterinya itu bekerjanya di dalam Mitra Suara Kota. Iya. Mungkin kita tidak nampak dari luar, tapi mereka ini bermutasi, semakin kuat kayak gitu. Tapi dengan adanya antibiotik ini menekan mereka itu untuk tumbuh lebih kuat lagi kayak gitu. Makanya harus sesuai dengan jadwalnya, harus sesuai dengan takarannya, harus pas deh pokoknya ya. Jadi yang dikasih obat antibiotik jangan dibuang ya. Tapi harus rajin dikonsumsi. Kalau ada anjuran untuk dihabiskan ya, ini ya dihabiskan. Karena memang kalau antibiotik ini memang anjurannya untuk habis ya. Iya. Dengan jangka waktu tertentu. Biasanya 3-5 hari. Iya, biasa. Gitu ya. Biasanya juga untuk dosisnya 2 hingga 3 kali dalam sehari gitu ya. Gitu ya Mitra Suara Kota. Apakah ada lagi, Mas? Gitu ya Mas. Siapa nih tadi? Ada Mas Doni Aris Siswanto ya. Kalau memang perlu ini ya harus sesuai dengan takaran, harus sesuai dengan jadwalnya, ya itu tadi sampaikan oleh Mbak Lia, diberi alarm aja ya supaya tahu nih, oh ya ternyata saya hari ini belum konsumsi yang paginya, aku hari ini belum konsumsi yang malamnya kayak gitu. Jangan jadwal yang selalu sama gitu ya, dengan jadwal yang selalu sama di jam yang sama gitu. Kalau memang dijelaskan tadi sama Mbak Lia, kalau memang terlambatnya beberapa jam gitu, minum aja. Kemudian panjang pun misalnya ya, ingatnya baru ini dikonsumsi aja, tapi nanti kedepannya jangan kayak gitu kan, udah henti nih untuk hari ini kayak gitu. Kemudian esok harinya harus disiplin kembali gitu ya. Karena memang ini adalah bahan kimia ya Mitra Suara Kota, dimana kalau mengkonsumsi dalam kurun waktu panjang juga ada efek samping. Benar. Kalau bahan kimia itu seberapa besar sih efek sampingnya dan hingga mempengaruhi kondisi tubuh yang seperti apa? Silakan Mbak Ika. Kalau untuk efek samping sendiri, masing-masing obat, tidak hanya antibiotik ya, Iya. tiap item obat itu memiliki potensi efek samping yang masing-masing. Artinya mereka spesifik sesuai dengan bahan utamanya. Seperti itu. Jadi tergantung nih apa yang sedang kita konsumsi, seperti itu. Jadi masing-masing ada spesifik efek sampingnya dari obat itu sendiri. Oke, kalau dikonsumsi dalam dosis yang melebihi mungkin kayak gitu ya. Ya. Karena memang ini kan udah didosisin. Kalau anak-anak mungkin berapa mili gitu, bener nggak? Ya. Kemudian kalau orang tua nanti kan udah dalam bentuk kapsul, atau ini lebih mudah. Kalau ini kan udah dalam bentuk-bentuk gitu. Tapi kalau sirup ini juga perlu perhatikan sama para orang tua, kan dikasihkan sama anak-anak gitu. Iya, betul. Rentannya juga ini dikonsumsi sama anak-anak Mitra gitu ya. Tapi yang pasti kalau udah dapat antibiotik, silakan bisa diminum secara teratur gitu, sesuai dengan dosis dan anjuran ya dari dokter gitu ya. Oke. Waktu kita udah mepet nih Mbak Lia sama Mbak Iva. Pokok bahasan kita juga lumayan merambah kemana-mana nih. Oke, sebagai closing statement, ada yang mau disampaikan terkait sama materi kita di kesempatan siang hari ini ya? Oh, Pak Lapendes selalu deh gitu. Satu lagi ya, kita baca buat Pak Lapendes ya. Assalamualaikum, mau tanya, apa betul orang terlalu banyak mengkonsumsi obat kimia membuat pola pikirnya berubah? Maksudnya kepintarannya gitu Kak Pak, pola pikirnya berubah gitu. Jadi tuli, hilang ingatan atau bagaimana nih Pak? Pokoknya semacam itulah. Gimana nih Mbak Lia atau Mbak Iva? Katanya kalau sering konsumsi obat bisa pendengarannya berkurang nih, atau jadi loading lama gitu ya Pak ya. Silakan Mbak Lia atau Mbak Iva. Ya, itu tadi seperti kata Mbak Iva tadi kan, setiap obat punya spesifik efek samping. Iya. Efek samping itu terjadi kadang muncul di satu orang, kadang tidak. Itu tergantung dari orangnya juga, kondisinya gimana. Misalkan tadi seperti pendengaran berkurang, Iya. itu ada beberapa obat yang mempunyai efek seperti itu. Oh, apakah termasuk antibiotik? Salah satunya, iya, ada. Iya. Tapi jangan takut ya Mitra Suara Iya. Kota kalau misalkan pendengarannya berkurang.
di situ nggak semuanya bakal muncul di setiap orang. Nah, di sini kan lebih besar manfaat yang kita peroleh dibandingkan kerugiannya. Iya. Kalau kita sudah sembuh, sudah tidak perlu minum obat lagi, ya udah kan berarti efek sampingnya nggak bakal kita kerasa juga. Oke. Iya. Sama tadi patuh. Dan Balik itu lagi sudah ada patuh. dosisnya ya. Udah ada dosisnya. Jadi kalau sesuai dengan anjuran, patuh, jadwal, dosisnya seberapa, pokoknya manut aja. Ini nggak akan ada yang hal-hal yang aneh terjadi ya. Semoga saja hal ini nggak akan terjadi loh Pak. Oh. Emang betul orang banyak pakai obat kimia, pola pikirnya linglung jadi seperti itu. Memang mempengaruhi kelinglungan. Kalau yang saya dengar tuh memang pendengarannya berkurang, tapi kalau linglung ini saya kok baru dengar ya Pak Lapendos. Gimana sih? Gimana nih? Itu tadi Kalau tergantung dari jenisnya apoteker, obatnya ya, tergantung Bu. jenis yang dikonsumsi. Oke, gitu ya Pak Lapendos. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda ya. Di live Instagram juga sudah terjawabkan ya. Oke, karena waktu udah membatasi pertemuan kali ini, dan semoga saja kita bisa jumpa kembali lebih banyak dan lebih luas pokok bahasan kita ya terkait dunia apoteker ini, dunia farmasi ini. Oke, sebagai closing statement ya. Ya. Antibiotik itu adalah tanggung jawab bersama untuk mencegah resistensi. Di sini kita juga butuh kerjasama dari masyarakat, para ahli kesehatan, untuk sadar dan aware. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena antibiotik juga kita harus sama-sama mencegah resistensinya agar di masa yang akan datang anak cucu kita tidak merasakan ganasnya resistensi itu. Seperti itu. Terima kasih Mbak Lia. Dari Mbak Lia ke Mbak Iva, silakan. Untuk antibiotik jangan dikit-dikit minum antibiotik ya. Nah, kalau misalkan merasa tidak enak badan sedikit, mungkin sedikit saran bisa meningkatkan sistem pertahanan tubuh aja gitu. Menyempatkan waktu untuk olahraga, kemudian minum multivitamin, sepertinya itu akan jauh lebih baik ya daripada kita harus menanggung potensi resistensi tadi ya. Iya. Jadi intinya kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Karena apapun itu yang namanya bahan kimia, ini harus ada pengawasan dari orang-orang yang ahli gitu ya. Jangan dikit-dikit minum obat, jangan dikit-dikit minum obat tanpa adanya diagnosa dan resep dari dokter ya. Jangan pula membeli obat bebas di luar sana tanpa ada resep dokter, apalagi ini kasusnya yang mungkin penyakit yang ini ya, yang kita anggap sepele tapi ternyata ini efeknya jangka panjang kayak gitu. Oke deh Mitra Suara Kota, kalau mau ini ya melakukan pelayanan kesehatan ke RSUD Dr. Muhammad Saleh, monggo silakan bisa datang di poli yang Anda tuju, bisa silakan ya, dan bisa menggunakan layanan BPJS ya, karena ini UHC-nya sudah insya Allah 100%. Masyarakat sudah bisa menikmati layanan kesehatan terbaik di RSUD Dr. Muhammad Saleh pastinya ya. Kemudian juga untuk layanan apoteker semakin hari semakin tahun semakin baik karena memang sudah terintegrasi serumah sakit. Jadi dokter tinggal tulis resepnya melalui aplikasi di RSUD, langsung ini akan terintegrasi ke layanan apoteker di RSUD, kemudian diproses di sana, para apoteker bekerja di sana, kemudian bisa segera Anda ini ambil ya obatnya. Dan beberapa pelayanan untuk pelayanan apa sih namanya pelayanan antar RSUD juga ada. Ini mungkin untuk kasus tertentu kayak misalnya sakit jantung yang saya tahu ya, ini untuk pelayanan apotek bisa diantar ke rumah kayak gitu. Bener nggak sih? Bener Ya, deh ya. kayaknya. Gitu ya. Dan alhamdulillah udah lebih baik lagi, nggak lama-lama lagi kita menunggu obatnya ada di tangan kita, insya Allah akan segera didapat dan akan kembali berinovasi RSUD untuk memberikan pelayanan terbaik. Oke Mitra Suara Kota, untuk layanan poli ini hari Senin sampai hari Jumat ya, dari pukul 8 udah ready kayaknya, 8-9 ya Mas Wahyu ya, hingga usai. Jadi untuk Anda yang mau melakukan pelayanan poli silakan. Kemudian untuk IGD-nya sendiri saat ini masih ada perbaikan di IGD yang sebelumnya, dan untuk IGD sendiri ini untuk sementara dialihkan agak ke utara ya, supaya Anda tahu aja Mitra Suara Kota ya. Jadi IGD-nya dialihkan ke utara. Nanti kalau udah selesai nih
di IGD yang baru nanti akan dialihkan kembali ke IGD yang baru dengan tentunya layanan yang lebih baik lagi, kemudian sarana dan prasarananya juga akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi beda ya pelayanan IGD sama pelayanan di poli gitu ya. Kalau IGD khusus untuk kegawat daruratan, kalau di poli ya masuk sakit gigi masuk ke IGD gitu ya. Ya harus ke poli dong. Tentunya harus kalau melakukan pelayanan BPJS ataupun umum tentu harus ambil nomor antrian dulu. Walaupun itu umum ya, jadi sama untuk pelayanannya sama. Untuk obatnya juga sama ya. Umum sama BPJS sama ya. Iya. Sama ya, sama Mitra Suara Kota. Baik, itu tadi perbincangan kita. Semoga dari pertemuan kali ini kita bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia farmasi, dunia obat yang kita tahu ya. Dan semoga saja kita bijak menggunakan obat. Dan pastikan kalau Anda lagi ada sesuatu dalam tubuh mungkin merasakan ketidakenaan ya. Silakan Anda bisa melakukan pelayanan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan terdekat dari rumah Anda. Kalau memang ada di puskesmas, monggo silakan, di klinik silakan, di RSUD silakan. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa menjadi pasien yang bijak dan masyarakat Kota Probolinggo menuju masyarakat yang sehat. Pastinya kita mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Terima kasih Mbak Iva, Mbak Lia. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dan mitra dengar semua Radio Suara Kota maupun lagi menyimak siaran kami di live Instagram RSUD Dr. Mama Saleh. Terima kasih atas kesetiaan juga kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.